Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berharap agar Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah hadir di acara Zoom ini dalam situasi dan kondisi baik, sehat, diberkati Tuhan. Juga terima kasih untuk kehadirannya. Juga untuk Pak John yang dengan setia menjadi hostnya kita. Terima kasih Pak John. Puji Tuhan. Dasar dan tujuan daripada Zoom ini adalah sebesar-besarnya hanya untuk memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan, serta membesarkan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Juga kerajaannya di muka bumi ini, di mana kita anak-anaknya harus mempersiapkan akan pesta anak domba Allah yang segera akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Nah, pada malam hari ini kita mempunyai dua orang tamu yang juga akan melayani bersama dengan kita. Yang pertama adalah Ibu Linke, seorang ibu rumah tangga yang adalah nyonya dari almarhum Pendeta Wide Benaya. Beliau almarhum suami dari Ibu Linke pernah menjabat sebagai pendeta gembala di GKI Bondowoso. Lalu juga pernah menjabat sebagai sekum di Sinode Wilayah GKI Jawa Timur. Dikaruniai dua putri, seorang sudah dipanggil Tuhan dan seorang pria, di mana mereka semuanya sudah berkeluarga. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang belum mengenal akan Ibu Linke yang biasa disebut dengan Ibu Wide, Elika, Ibu Elika panggilannya. Beliau adalah seorang sarjana muda teologi yang handal untuk membawakan firman Tuhan. Banyak dan seringkali memberitakan Injil di beberapa gereja persekutuan yang mengundang beliau. Seorang kaunselor yang penuh dengan kasih dan sabar. Demikian yang bisa saya perkenalkan tentang Ibu Elike yang biasa kita panggil Ibu Linke. Dan nanti kita akan juga dilayani oleh Bapak Penginjil Boksu Philip Huang. Nanti mengenai beliau, sebelum beliau membawakan acara, yaitu untuk merangkum perjumpaan kita pada malam hari ini, lalu kemudian akan menutup dengan doa penutup dan doa berkat, saya akan memperkenalkan beliau kepada Anda semua mengenai kurikulum vitae beliau. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan yang indah pada malam hari yang bahagia ini, sebelum kita mulai, boleh saya minta Ibu Elika untuk membuka persekutuan kita pada malam hari ini dengan doa. Dipersilakan Ibu Elika. Baik Pak Sam. Shalom semua, mari kita Bapak Ibu Saudara Shalom. Menyatukan hati untuk berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyatukan hati untuk mengucap syukur jaringannya dalam hari-hari selanjutnya. Poso yang saat ini berada di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, yang akan menyampaikan kesaksian-kesaksian hidupnya bersama Tuhan. Kiranya berkat hikmat urapan Roh Kudus-Mu, apa yang disaksikan malam ini boleh menjadi berkat serta menyemangati dan memperkuat iman percaya kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Evangelis Philip Wang yang akan menyampaikan ulasan-ulasan dari yang akan disaksikan. Ya, Tuhan. Sehingga kami boleh lebih rindu untuk terus bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena Engkau adalah penasihat kami yang ajaib. Tuhan, kami mohon Tuhan juga menyertai jaringan-jaringan internet sehingga kami boleh mendengar dengan lancar dan kami boleh mengerti dengan jelas. Tuhan juga memberkati semua Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sudah berada dan akan berada di room ini. Sehingga kami dikuatkan dengan roh hikmat-Mu Tuhan, dan kami boleh terus mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami satukan doa syukur kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang dapat kami andalkan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Elika Terima kasih kembali. untuk doa pembukaan yang sangat mantap. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang sekalian, selain Ibu Elika itu handal dalam memberitakan firman Tuhan dengan khotbah-khotbahnya yang sangat menarik dan banyak disenangi banyak orang. Beliau itu juga diberi oleh Tuhan satu karunia yang mungkin tidak semua orang memiliki, yaitu kalau masak enak sekali, Bapak Ibu. Saya mau bilang jago masak takut dimarahi Bapak Ibu, tapi memang beliaunya ini pandai sekali dalam hal masak-memasak. Kalau saya dimasakkan sama Ibu Elika langsung naik 1-2 kilo Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, jadi acara kita pada malam hari ini mungkin lain dari acara Zoom di tempat lain, karena justru di tempat kita ini kita boleh dan bisa saling menegur sapa, boleh saling menghibur, menguatkan, juga untuk bisa saling mengenal, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan cara menceritakan seperti yang Ibu Elika tadi katakan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dialami oleh kita, juga keluarga kita, juga kalangan kita. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini juga ada pesaksi, yaitu Bapak Romi.
Ongkoso. Nah, Pak Romi ini mantan Kades, Bapak Ibu. Nah, juga aktivis di gereja yang sinodenya adalah Gereja Protestan Indonesia Bangkai Kepulauan. Beliau mantan penatua dan bendahara di GPIBK Tolulos, yaitu sekitar tahun 2000 sekian. Nah, selain itu beliau juga adalah seorang pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan akan kesaksian beliau, ada kesaksian pujian yang akan dipersembahkan pada malam hari ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku diterimanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. But now I see. Judul perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Amazing Grace. Di mana lagu ini digubah oleh seorang mantan pelaut handal yang namanya adalah John Newton. Beliau lahir di Inggris, jadi seorang Inggris, tahun 1725 dan wafat di tahun
1807. Beliau ini juga anak putra seorang pengusaha yang pekerjaannya adalah mengimpor atau mengambil laki-laki, wanita, bahkan anak-anak di Afrika untuk mereka bawa kembali ke Inggris. Dan orang-orang Afrika ini mereka bawa dengan keadaan terikat, bahkan sangat amat menyengsarakan. Karena kapal mereka itu dijejali dengan orang-orang dewasa maupun anak-anak yang nantinya dijadikan budak, Bapak Ibu sekalian. 600 orang saling tumpah tindih di perahu atau kapal di mana mereka itu dibeli, kemudian akan diperjualbelikan kembali setelah tiba di Inggris. Dan John Newton inilah salah satu dari mereka yang merupakan juragan dari pedagang perbudakan. Dan satu kali, ketika dia sedang dengan kapalnya yang bernama Greyhound, pulang dengan membawa ratusan calon-calon budak yang akan dijual di negaranya Inggris. Perahunya, kapalnya diterjang oleh badai, angin topan, sehingga hampir tenggelam. Bahkan ada yang sudah terjebur ke laut, beberapa orang, dan meninggal. John Newton dari kecil, dia mempunyai seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia diajar oleh ibunya ini. Salah satu ketika dia dalam keadaan yang mencekam, hampir terlempar dari kapalnya dengan berpegangan kepada tali kapal di buritan. Dia berdoa dan menjerit kepada Tuhan yang selama ini dia tidak pernah sebut. Alias dia lupa kepada Tuhan yang pernah diajarkan oleh ibunya. Karena apa? Sebagai orang Kristiani dari keluarga yang saleh, tapi hidupnya amoral, bejat, peminum, pemabuk, penjina, penjudi, bahkan melakukan hal-hal amoral yang ganas. Justru di saat yang mencekam itulah dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan dia teringat ibunya pernah menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Bila anak-anaknya minta roti, tidak akan pernah diberi batu. Dan cerita ini beredar dan menjadi berkat di seluruh muka bumi. Karena setelah dia tiba dan selamat dari musibah kapalnya yang hampir karam itu, dia mencari Tuhan. Dia mulai pergi beribadah ke gereja, dan akhirnya dia bertobat, malah belajar Alkitab dan dipendetakan, Bapak Ibu. Dan di tahun 1979, John Newton mengarang lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace itu. Sangat besar kasihnya. Nah, ada bersama dengan kita
Pak Romi Ongkoso, yang adalah seorang pemimpin gereja di gerejanya, namun pernah salah jalan, Bapak Ibu. Nah, dalam keadaan salah jalan ini yang berakhir dengan keterpurukan secara rohani maupun ekonomi maupun rumah tangga, dia berjumpa dengan Kristus. Lalu mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Dan sekarang setelah dia bertobat sungguh-sungguh, mengalami perubahan dalam hidupnya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Seperti apa ceritanya? Kami persilahkan Pak Romi. Mic-nya Pak Romi, mic-nya belum Pak Romi. Belum Pak Romi, belum. Ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih salam Bapak Ibu. Ya. Saya ingin menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Pada tahun 2000 awal, saya terpilih menjadi penetua di gereja tempat saya berjemaat. Saya waktu itu masih sangat muda dan saya tidak punya latar belakang kehidupan rohani yang baik. Di desa saya hampir semua jabatan tertinggi di desa itu saya sudah pernah dipercayakan, mulai dari kepala desa, pernah beberapa saat jadi gembala, pernah jadi BPD. BPD itu salah satu partner kerja kepala desa, dia mengawasi kinerja pemerintahan yang ada di desa. Saya juga aktif di berbagai partai politik. Beberapa tahun saya jadi penetua, itu tidak mengubah sedikit pun perilaku saya. Ya, baik Bapak Ibu, bisa didengar semua? Jelas Pak. Ya. Sangat jelas. Pada tahun 2009 saya terpilih jadi kepala desa. Semua itu tidak membuat saya menjadi rendah hati, malah saya menjadi orang yang agak sombong, tidak mau menerima pendapat dan nasihat masukan orang lain. Saya jadi agak sedikit angkuh. Saya juga sebagai seorang pengusaha, saya senang sekali kalau yang membawa hasil bumi ke rumah saya di tempat saya dagang. Kalau itu orang yang sudah tua, contoh nenek-nenek atau tete-tete, mereka gampang sekali ditipu. Saya senang sekali kalau yang datang bawa kopra atau coklat atau cingke, itu orang-orang yang sudah tua. Kalau kopra mereka yang seharusnya 90 kilo, itu saya cuma katakan 80 kilo. Dan itu berlangsung selama 17 tahun.
Saya juga dalam usaha sebagai kontraktor, kita mungkin bukan rahasia lagi kalau pengusaha di kontraktor itu banyak sekali suap menyuap, dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Bahkan kita bisa mengatur jalannya persidangan DPR dari luar gedung hanya karena uang. Saya juga beberapa tahun melakukan bisnis-bisnis yang sangat memalukan. Bahkan pernah anak saya menegur saya. Waktu itu saya beli mobil dan di dalam mobil itu saya rombak semua, lalu membuat tangki siluman. Kita ambil minyak di SPBU dan kita jual kembali. Sehingga ya yang terjadi banyak kelangkaan minyak oleh karena gara-gara banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pengambilan minyak secara berlebihan. Saya terlibat dalam berbagai macam usaha yang sangat memalukan. Padahal saya seorang penetua, bahkan saya bendahara jemaat. Saya memegang waktu itu bendahara jemaat selama 10 tahun. 10 tahun saya jadi bendahara jemaat. Saya memakai uang gereja untuk kepentingan usaha saya, untuk kepentingan bisnis. Walaupun saya tidak memanipulasi itu, tapi saya memakai itu untuk kepentingan bisnis saya. Suatu kali, pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Kids Surabaya di bawah pimpinan Boksu Samuel Gamaliel. Saya bertemu dengan teman-teman pelayanan yang ada di Yayasan Kids. Banyak telah mengubah kehidupan rohani saya. Saya didoakan oleh Boksu Sam waktu itu. Dan ketika saya pulang, Tuhan ingatkan semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan, yang pernah saya buat. Padahal, kalau saya dilihat secara kasat mata mungkin, saya seperti orang suci, karena waktu itu saya dagang, tapi saya tidak jual rokok. Saya tidak jual rokok, tidak jual minuman, tetapi di balik tembok yang tidak terlihat oleh orang lain, saya lakukan dosa yang sangat memalukan. Saya banyak menipu orang selama 17 tahun itu saya lakukan. Saya juga diingatkan oleh karena selama kurang lebih 30 tahun, saya terikat dengan pornografi. Kita mungkin tahu bersama, orang yang sering dan suka nonton film porno pasti akan berakhir dengan hal-hal yang sangat memalukan. Dan itu saya lakukan puluhan tahun. Bahkan di waktu saya sudah menikah sekalipun, itu saya lakukan. Tetapi hari demi hari berjalan, saya waktu itu ikut bersama dengan tim misi Yayasan Kids Surabaya di bawah pimpinan Boksu Samuel Gamaliel. Saya mulai pelan-pelan diubahkan. Tuhan menunjukkan dan mengingatkan dan mendorong kepada saya untuk melihat contoh dan gaya hidup hamba-hamba Tuhan di Yayasan Kids. Hari demi hari saya lalui, saya didoakan oleh Boksu Sam. Saya dibimbing, saya diingatkan, saya didoakan, dibimbing dan diingatkan terus. Sampai satu saat, saya benar-benar mengalami perjumpaan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi di ujung dari kisah perjalanan rohani saya, perjalanan kehidupan rumah tangga saya, perjalanan bisnis usaha saya bangkrut, habis, tidak ada sisa. Bahkan saya terutang puluhan juta, saya tidak bisa bayar. Tetapi saya bersyukur
Saya bisa menegosiasi semua itu. Ketika saya melihat begitu banyak teman-teman saya yang rumah mereka sudah diambil oleh bank, sudah disita oleh bank. Tapi hari ini saya boleh menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan membela saya. Rumah saya tidak disita oleh bank, saya diberikan kesempatan. Tetapi saya ditunjukkan, bahkan sampai hari ini, tetangga saya ditunjukkan oleh Tuhan, rumah mereka diambil oleh karena mereka tidak bisa membayar utang mereka di bank. Hari ini, saya menyaksikan secara singkat apa yang saya alami ini. Dan membuat saya benar-benar agak sedikit radikal sekarang. Sekarang saya kembali dipakai untuk melayani Tuhan. Padahal saya beberapa dari toko-toko gereja, toko masyarakat yang datang untuk meminta kepada saya untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tetapi ketika saya mempertanyakan dan berdoa, bahkan saya minta dukungan doa dari Bok Susam untuk mendoakan apakah saya harus kembali ikut pencalonan kepala desa atau tidak. Padahal saya banyak sekali didukung oleh tokoh-tokoh gereja. Pada akhirnya saya setelah sekian lama saya bergumul dan berdoa, pada akhirnya spontan keluar di bibir saya, bisnis dan pelayanan yes, politik no. Akhirnya saya berkeputusan untuk tidak mengikuti pencalonan kepala desa. Oleh karena ada hal-hal yang Roh Kudus ingatkan kepada saya. Antara lain, Romi, kamu boleh melihat sekarang, begitu banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Mereka datang mencari dan ingin untuk jadi kepala desa, untuk jadi anggota DPR, untuk jadi kepala dusun bahkan, karena sekarang gajinya lumayan. Tetapi mereka meninggalkan pelayanan. Akhirnya saya berpikir, walaupun saya tidak tahu perjalanan bisnis saya ke depan seperti apa, tapi saya ingin memberi hidup saya di waktu saya masih sangat sehat seperti sekarang, di waktu saya masih bisa semangat seperti sekarang. Saya memberi diri saya untuk memperbaiki gereja. Saya agak sedikit minta maaf pada kesempatan ini, oleh karena gereja di mana tempat saya bergereja sekarang ini, sebenarnya sudah lama saya mau tinggalkan. Karena kehidupan rohani saya tidak berkembang di gereja saya. Tetapi ketika saya mempertimbangkan semua ini, kalau saya tinggalkan, lalu siapa yang membawa terang di gereja saya? Pada akhirnya saya tetap di gereja saya yang sekarang. Lalu ada teman yang katakan, kamu harus bawa terang di gerejamu. Kalau kamu tinggalkan gerejamu, siapa yang lagi akan membawa terang di gerejamu? Saya kembali dipilih menjadi hamba Tuhan, menjadi penetua sekarang. Saya jadi pengurus klasis, pengurus wilayah, jadi sekretaris klasis. Kalau dulu saya masih pengusaha, saya ambil semua honor-honor. Sekarang, ya sebenarnya saya memerlukan itu. Sekarang saya tidak ambil semua, saya kembalikan ke gereja. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk juga tidak mengambil honor yang ada di gereja. Kita kembalikan. Karena saya berpikir, kalau saya hitung-hitung, gereja kami ada, GPIBK itu, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, ada 12 klasis. 12 klasis, kurang lebih, saya hitung-hitung semua penetua. Kalau benar-benar mempersembahkan honor itu untuk gereja, kita mungkin bisa punya pendapatan untuk gereja sekitar 2-3 miliar. Nah, kalau itu
1 tahun saja kita berikan, 3 miliar kita mungkin bisa bangun sekitar 30 sarang burung walet, dan itu untuk gereja. Hari ini saya ingin menyaksikan semua ini. Biarlah ini didukung dalam doa Bapak Ibu sekalian yang mendengar dan ikut bersama-sama dalam Zoom ini untuk mendoakan, terus mendoakan saya, mendoakan keluarga saya untuk terus bersemangat. Bersemangat hidup di dalam kebenaran. Agar saya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi biarlah gereja Tuhan bertumbuh hari demi hari. Karena ada anak-anak Tuhan yang siap memberi dirinya, siap memberi hidupnya untuk gereja. Mungkin itu kesaksian singkat saya. Lalu ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan sekian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Romi untuk kesaksiannya. Kita semua senang dan berharap Anda bisa menjadi garam dan terangnya Tuhan, bukan hanya untuk di kalangan kaum Kristiani, tapi juga untuk masyarakat luas di Banggai Kepulauan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, judul perenungan kita pada malam hari ini adalah Amazing Grace. Judul ini dan lagu yang melatar belakangi perenungan kita pada malam hari ini yang sungguh indah, sangat erat hubungannya dengan keselamatan jiwa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat erat hubungannya dengan kasih dan kuasa Kristus yang tidak sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau berada sebagai orang Kristen yang sudah terima keselamatan dari Kristus, mau yang namanya mengakui bahwa semua yang kita peroleh di dalam hidup ini, baik pekerjaan, baik keluarga, kita punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, bahkan punya mertua. Apapun dan seperti apapun, kita bisa mensyukuri hal itu. Itu adalah kasih karunia. Kalau kita bisa mengatakan, semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, sehingga kita akan mempunyai satu sikap hidup yang tidak sembarangan, sementara kita hidup di muka bumi ini. Nah, karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu bukan hanya untuk diterima, lalu kita duduk-duduk, tidak melakukan apa-apa. Tapi justru kita diselamatkan supaya kita diingatkan oleh Tuhan untuk punya tugas dan tanggung jawab, kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang lain. Kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita harus dan wajib hukumnya untuk menolong dan memberkati orang lain. Seperti Tuhan Yesus,
Dia datang ke dunia ini Natal, yang minggu-minggu depan ini sudah kita masuk di minggu Advent pertama. Kita ini punya satu kewajiban, Bapak Ibu, sebagai orang Kristiani, dan yang sering dan gampang sekali kita lupakan. Karena apa? Karena kita tidak mau membaca firman Tuhan. Maaf, seringkali kehidupan orang Kristiani itu malas untuk membaca firman Tuhan, sehingga tidak tahu kewajiban. Bahkan ayat kewajiban yang harus hukumnya dilakukan oleh orang Kristen di seluruh muka bumi, yaitu ayatnya satu hal. Ayat ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, Bapak Ibu. Jadi kalau Kristus itu adalah kasih, kita harus memiliki kasihnya Kristus itu untuk kita bagikan kepada orang lain, terutama keluarga kita, lalu orang-orang lain. Kristus Maha Pengampun, kita pun harus mau mengampuni. Dan itu semua hanya kasih karunia. Amazing grace. Kalau kita itu bisa disadarkan bahwa kita mempunyai tugas dan kewajiban seperti itu. Semuanya boleh ada. Dan semuanya hanya terjadi karena anugerahnya semata-mata. Itu ada di Efesus 3, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu. Efesus 3, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Injil itu aku, Paulus, telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi Paulus dipakai dengan ajaib oleh Tuhan dengan talenta dan karunia-karunia roh yang dahsyat. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia jalan kanan kiri orang-orang sakit, tapi bayangannya, hanya bayangannya Paulus telah menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Wow. Tapi dia mempunyai sikap yang sangat indah. Dia tidak lupa ibarat kacang dengan asalnya. Ayat yang ke-7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Jadi dia tahu bahwa dia itu seorang pelayan. Ayat yang ke-8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia nggak lupa. Kacang tidak lupa dengan lanjarannya. Dia tahu bahwa dia itu asalnya orang yang menghina, yang menyengsarakan Kristus dengan jalan memporak-porandakan, menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Dia selalu ingat bahwa dia itu mantan, bahkan diakui orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kasih karunia apa? Oh, untuk boleh memberitakan Injil. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yaitu keselamatan jiwa kita yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah,
yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dia juga kutip di 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa? Perkataan bahwa sebelum ayat yang ke-14 dari 1 Timotius 1 adalah ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sama seperti yang dialami oleh John Newton. Firman yang pernah ditaburkan oleh ibunya tidak hilang sia-sia. Kembali untuk bekerja dan kuasanya dinyatakan untuk menyelamatkan John Newton. Juga Pak Romi yang jalannya keliru, hidupnya keliru, dipanggil untuk balik ke jalan yang benar. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang mau menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa, bahkan yang paling hina seperti Paulus telah. Kristus mau menunjukkan seluruh kesabarannya, nikmat dan rahmat-Nya. Bahkan dipakai untuk menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat yang ke-16. Apa yang dialami oleh Paulus? Yang dialami oleh Paulus yaitu sama seperti yang dialami oleh yang namanya Petrus. Petrus pernah menyangkali dan mengkhianati Kristus. Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu dan dipenuhi Roh Kudus, nah, itu kasih karunia yang luar biasa. Makanya firman Tuhan Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penting Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya menjadi tempat daripada Roh Kudus bertahta, mengatur, memerintah, dan mengendalikan kehidupan orang-orang yang mau membuka hatinya untuk Kristus bertahta. Karena sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Roh-Nya yang kudus lah yang duduk dan menduduki hati kita anak-anaknya yang mau membuka hati dirinya untuk ditempati oleh Roh-Nya Kristus. Dan orang yang bertobat sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus, John Newton, juga sekarang diikuti oleh Pak Romi untuk sekarang mulai aktif untuk memenangkan jiwa-jiwa, sama seperti karena dia juga dimenangkan jiwanya, dia mulai menginjil. Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah Bapak, Ibu, dan saya sekalian, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, Samuel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya diselamatkan Kristus, kita jangan sampai sekali-sekali balik ke tempat kita yang asal, yaitu kegelapan. Kita harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena kamu, Samuel, dan saudara-saudara sekalian yang dahulu bukan umat Allah,
tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, telah memperoleh amazing grace, kasih karunia. Puji Tuhan. Dan sementara kita, Bapak Ibu, hidup di dunia yang fana ini, penuh dengan tantangan, ancaman, hambatan, rintangan, bahkan bukan cuma rintangan, rayuan-rayuan dari dunia ini, Bapak Ibu. Maaf, di zaman COVID ini, saya diingatkan banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin gereja yang salah jalan. Salah jalan di mana? Oh, tanpa tanya kepada Tuhan, mulai ikut apa? Ikut yang ditawarkan dunia. Apa yang ditawarkan dunia? Oh, main falas. Oh, main emas. Oh, main apa lagi? Saham. Dengan cara apa? Dengan dirayu untuk bisa untung yang namanya model bisa kembali dalam waktu 4 bulan, 6 bulan, paling lama 1 tahun, tergiur. Ikut. Bisa. Uangnya kembali? Tidak. Akhirnya frustrasi. Akhirnya rugi besar. Akhirnya apa? Menangis. Habis. Hutang kepada bank, hutang kepada sana, hutang kepada sini. Di masa COVID ini terjadi di banyak keluarga Kristiani. Bahkan saya mendengar, maaf Bapak Ibu sekalian, banyak hamba Tuhan yang tidak tahan dan mulai meninggalkan tugas dan kewajibannya, yaitu untuk menjadi pelayan Kristus. Sangat-sangat tragis. Dan supaya kita tidak tergiur, supaya kita tidak salah jalan, kembali firman Tuhanlah yang mengingatkan kita, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bangun tidur yang dipikirkan adalah duit. Bangun tidur, mata terbuka, pikirannya dan mulutnya langsung menyebut duit. Yang terjadi Bapak Ibu, susah. Tapi orang-orang anak-anak Tuhan yang bangun tidur, membuka matanya, mengucap syukur, amazing grace. Mereka akan membuka mulutnya dengan memanggil satu nama, Yesus. Yang terjadi, sukses. Dan itu saya alami Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Dan itu sedang dialami juga oleh Romi. Puji Tuhan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Sulit untuk mengatakan terima kasih, ingat kebaikan orang lain, dan bersyukur. Ini tipe model
orang-orang di akhir zaman yang tidak hidup di relnya firman Tuhan, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Itu terjadi. Sudah pandemi masih bisa selingkuh, Bapak Ibu. Masih punya will, masih punya pil di luaran sana. Jangan sampai itu menimpa kita dan keluarga dan keturunan kita. Obatnya, supaya kita tidak larut dan kita tidak terseret, kita harus mau hidup melekat dengan Kristus, melekat dengan firman Tuhan. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka, orang-orang yang seperti itu, menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar. Jadi orang-orang masih punya keinginan, kerinduan untuk diajar, Bapak Ibu. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita malam hari ini masih dipanjangkan hidup kita masing-masing oleh Tuhan. Pasti ada maksud indah daripada Tuhan dan kita diingatkan dengan kehidupan yang pernah dialami oleh Pak Romi. Nah, supaya kita dengan keluarga kita tidak tergiur, bahkan jatuh untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, kita harus adakan satu hal, yaitu persekutuan seperti ini di dalam keluarga kita masing-masing, gereja kecil. Kalau gereja kecil kuat, maka gereja besar yang terdiri dari gereja-gereja kecil kuat. Dan itu semuanya kekuatan bukan karena kekuatan kita, tapi hanyalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari yang bahagia ini, kita juga ada seorang tamu yang mungkin baru Anda kenal, dan saya pun belum lama mengenal akan beliau, yaitu Bapak Penginjil Philip Wong. Boksu, saya panggilnya. Nah, saya bisa ceritakan sedikit latar belakang beliau sebelum beliau melakukan untuk mengulas apa yang sudah dilakukan pada malam hari ini. Beliau menikah dengan dikaruniai 3 putra-putri yang sudah menginjak dewasa, bahkan ada yang sudah lulus SMA, bahkan sudah mulai sekolah di sekolah universitas. Selain sebagai sarjana pendidikan, dia seorang pendidik, dan beliau juga bergelar Master of Divinity. Juga mahir dalam hal pelayanan musik gerejawi sebagai choir conductor, pemimpin kor. Lalu beliau juga pembina kaum muda, counselor, juga pemimpin gereja, church leaders di China. Juga pernah melayani gereja orang-orang Indonesia di KBRI Beijing, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang dosen teologi dalam bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarinnya ini pasti fasih. Di Global Chinese Institute Hong Kong.
Beliau adalah founder dan direktur China Agape Academy and Alpha Kids Learning Center di Guangzhou. Tahun 2018 sampai 2020 yang lalu, beliau berada kembali di tanah air, tinggal di Malang, dan beliau mengajar di Universitas Macung sebagai dosen bahasa Mandarin. Sebelum lupa, beliau ini adalah seorang misionaris, Bapak Ibu, yang baru 16,5 tahun keliling seluruh daratan China. Jadi kalau Bapak Ibu ingin keliling China, bisa minta beliau untuk jadi tour leader-nya. Karena tahu pelosok-pelosoknya China, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah sekarang, hari-hari ini, beliau ini didapuk sebagai senior pastor Gereja Kristus Tuhan GKT, Jemaat Hosana, Galuan, Surabaya. Kami persilakan Boksu Philip Huang. Karena ada pepatah, tidak kenal tidak sayang, kapan-kapan kita boleh minta Anda untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Anda dipanggil Tuhan, sampai rela meninggalkan zona nyaman, lalu keliling di daratan Cina yang tidak pernah Anda ketahui dan kenal sebelumnya. Terima kasih. Mau ya? Baik, siap. Mau ya? Siap. Puji Tuhan. Siap, Seorang Komandan. itu kalau prajurit siap. Siap. Dipersilakan. Baik, untuk Tuhan selalu siap. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Saya sangat bersuka cita malam hari ini bisa hadir. Ya, malam ini adalah pertemuan yang kedua dengan Boksu Samuel. Ya, pertama kali Senin yang lalu. Ya, sungguh bersyukur pertemuan meskipun pertama kali waktu di restoran, tapi dalam ngobrol langsung merasa dekat gitu kan ya, karena hatinya sama untuk Tuhan. Puji Tuhan, dan sekali lagi bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini boleh hadir bersama bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu kehormatan sekaligus sesuatu yang sangat saya nikmati karena boleh bersama dengan umat Tuhan merenungkan firman dan sebuah kesaksian yang luar biasa dari Pak Romi. Ya, mendengar kesaksiannya saya sangat dikuatkan begitu ya. Ya, tema kita malam ini makin nyata begitu melalui kesaksian dan perenungan firman Tuhan dari Boksu Samuel, bahwa anugerah Tuhan itu terlalu amazing di dalam hidup kita. Bahwa tak kala kita mengingat bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan, kita langsung menyadari sebenarnya siapakah kita manusia, betul? Setiap kita punya masa lalu, setiap kita pernah berdosa, setiap kita itu punya halaman-halaman yang gelap di dalam hidup kita. Tetapi tak kala kita memikirkan semua itu dan kita ada hari ini sebagaimana kita ada, demikian kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus berkata gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, tetapi melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini sebuah kesimpulan hidup Rasul Paulus. Dan yang saya percaya juga setiap kita mengalaminya. Amin. Bahwa tak kala kita menengok hari-hari yang sudah kita lewati, siapakah kita dulu, apa yang pernah kita buat, begitu kan ya. Lalu hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita diberi lebih banyak kesempatan, tidak. Semata-mata sola gratia, semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anugerah itu apa sih? Istilah yang dipakai charis ya di dalam Yunani, anugerah. Saya mengertinya sederhana seperti ini. Anugerah adalah sebuah pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima. Berarti dua hal ya. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang sebenarnya dia tidak layak menerima, tapi diberikan kepada dia.
Wow, ini amazing sekali. Namun izinkan saya untuk lebih mendalaminya dikit. Bukan hanya sesuatu yang diberikan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Sebenarnya bisa lebih turun lagi. Ibarat tangga itu turun terus tuh. Ya, udah cuma-cuma, udah tidak layak menerima, turun lagi tuh. Ini orang bukan saja tidak layak menerima, dia itu sebenarnya harus dihukum. Karena dia berbuat dosa. Jadi bukan hanya dia tidak layak menerima anugerah itu, dia layak dihukum. Murka Allah ada di atas dia karena dia manusia yang berdosa. Jadi makin turun satu level lagi kan begitu kira-kira ya. Dia harus dihukum, ya harus kena murka Tuhan. Tetapi dia diberikan anugerah. Nah, tak kala anugerah itu diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lihat dia mulai naik. Ya, mulai naiknya gimana? Dia tidak dihukum lagi. Oke ya, hukumannya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, naik lagi. Dia bukan saja tidak dihukum, sekarang dia layak menerima anugerah itu. Karena Yesus tadinya tidak layak kan begitu kan ya. Terus naik lagi satu tingkat, ini yang amazing. Sekarang dia menjadi anak-anak Allah. Wih, turun lalu naik. Itulah anugerah. Mengapa bisa seperti itu? Karena itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia turun dari sorga. Filipi pasal 2 kan. Turun mengosokkan diri menjadi rupa seorang hamba. Mati di atas kayu salib. Sesuatu kematian yang sangat mengerikan begitu. Tetapi dia taat dan setia. Akhirnya dia naik namanya di atas segala nama. Semua lutut bertulut. Semua mulut mengaku dia adalah Tuhan. Karena Yesus sudah turun sampai ke yang paling rendah. Dan dia naik kepada hal yang paling tinggi. Kembali ke surga. Nah, kita semua yang mendapat anugerah juga mengalami hal yang sama. Amin. Bahwa kita tidak layak, kita harus dihukum. Tetapi karena anugerah itu, kita terima itu dan kita menjadi anak-anak Allah. Suatu anugerah yang terlalu luar biasa untuk kita mengerti dan kita syukuri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Amazing grace. Namun, acap kali harus kita sadari, ternyata amazing grace yang luar biasa itu bukanlah amazing grace dalam hidup kita, tetapi menjadi abusing grace. Abusing, kita menyalahgunakan anugerah itu. Bagaimana cara kita menyalahgunakan? Tak kala kita tidak hidup seturut dengan anugerah yang kita terima. Kita menyalahkan anugerah itu, menyia-nyiakannya karena kita tidak hidup di dalam kebenaran, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betul ya? Di sini Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 15, dia berkata, aku tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada aku. Bagaimana kita sia-siakan? Tak kala kita tidak melalui hidup kita memberitakan anugerah itu. Tak kala hidup kita tidak mencerminkan anugerah yang amazing itu, sehingga orang lain tidak bisa melihat di situ ada anugerah besar, maka anugerah itu menjadi sia-sia saja. Dan ini sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan dan sesuatu hal yang sangat patut untuk disayangkan. Bicara tentang anugerah, ada satu istilah lagi saya mau share. Apa yang disebut sebagai anugerah murahan, chief grace. Istilah ini lahir seorang teolog Lutheran ya, yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Hidup di zaman pemerintahan Nazi di Jerman. Karena dia tidak bersedia kompromi dengan imannya. Dia seorang theologian. Nah, kalau kalian search di Google Dietrich Bonhoeffer, di situ muncul apa? German Lutheran pastor, theologian, and martyr. Berarti dia mati martir. Sebagai martir bagi Tuhan. Dia ditangkap di penjara 23 hari sebelum Nazi menyerah. Akhirnya dia digantung. Mati. April 1945. Waktu dia di penjara itulah, dia menulis begitu banyak pemikiran-pemikirannya yang kita kenal sebagai The Letters and Papers from Prison. Salah satunya yang sangat terkenal ada yang disebut sebagai Chief Grace. Anugerah murahan. Apa itu anugerah murahan? Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus, anugerah tanpa inkarnasi, anugerah tanpa pengorbanan. Itu anugerah murahan. Anugerah memang gratis,
Bapak Ibu, tetapi tidak murahan. Amin. Karena di dalam anugerah itu Allah memberikan yang terbaik, anak yang tunggal satu-satunya Yesus Kristus diberikan kepada kita. Jangan jadikan anugerah yang demikian mahal, yang tidak ternilai harganya, menjadi sesuatu yang murahan, tak kalah hidup kita tidak dalam kedisiplinan, rohani kita tak kalah hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka anugerah itu menjadi murahan. Tidak ada artinya apa-apa. Kiranya melalui apa yang saya bisa ulas sedikit dan meresponi apa yang disampaikan melalui kesaksian maupun perenungan firman Tuhan, hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur. Karena kita selalu mengingat, hari ini aku ada sebagaimana ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat, gagah perkasa aku, tapi semata-mata karena anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Maka, jangan sia-siakan anugerah itu. Bekerjalah, Rasul Paulus mengatakan bekerjalah lebih keras. Dia mengatakan dia lebih keras bekerja, artinya si melayani Tuhan, memberitakan Injil ya lebih daripada yang lain-lain. Dia melakukannya dengan berkobar-kobar untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Namun pada akhirnya dia simpulkan lagi, bukan aku yang bekerja, tetapi anugerah atau kasih karunia itu yang bekerja di dalam aku. Sekali lagi, fokusnya, intinya kembali kepada anugerah itu lagi. Jadi bukan kepada diri kita. Di sini kita belajar satu hal apa? Apapun yang kita kerjakan hari ini, ya diberkati Tuhan, berhasil dan semua sukses. Ingat satu hal. Bukan karena apa yang aku lakukan, tetapi apa yang anugerah kasih karunia itu lakukan di dalam hidup kita. Jadi kita hanyalah sebuah tool. Kita hanya instrumen, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan jangan lupa, alat ini sementara, akan cepat berlalu, begitu ya. Instrumen itu dipakai kalau Tuhan berkenan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, dibuang sama Tuhan. Jadi jangan sampai akhirnya Tuhan berkata ini instrumen gak bisa dipakai, dibuang saja. Jangan, karena kita sudah menyanyiakan anugerah yang amazing itu dalam hidup kita. Biar hidup kita dipakai oleh Tuhan, karena anugerah itu selalu bekerja dalam diri kita, dan kita dengan anugerah itu, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama kita. Amin. 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 Ya, biar hidup kita memancarkan amazing grace itu, makin indah, makin terang, sehingga dunia melihat kita berbeda dengan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biar mulai urusan yang sangat singkat ini kita diberkati dan kita selalu diingatkan satu hal. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ada hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikannya. Demikian Pak Samuel, Tuhan memberkati. Terima kasih Boksu Philip. Sama-sama. Untuk ulasan juga firman Tuhan yang sudah Anda berikan. Sangat indah dan sangat memberkati kita semua. Sangat senang malam hari ini kita dikasih double portion, bahkan triple portion. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya umumkan, ada seorang sahabat kita yang selalu dengan setia ikut acara Zoom ini sejak untuk yang pertama kalinya tanggal 29 Agustus yang lalu. Beliau pada waktu kita adakan acara Zoom yang kedua, yaitu September, pertengahan September, beliaulah yang bersaksi pada waktu itu. Saya minta secara spontan. Tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi. Untuk menyaksikan bagaimana beliau tinggal di Palu dan merupakan salah satu tim penting, orang yang sangat penting di tim kita, karena beliau adalah seorang guru Injil, dan beliau adalah seorang
pengkhotbah yang handal, orangnya pandai, rendah hati, serta penuh kasih sayang. Beliau guru Injil yang bernama Bapak Martin Magalin sudah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dan Sabtu yang lalu, minggu lalu, beliau sudah dikuburkan. Tapi pada malam hari ini, kembali kita diingatkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu, bila kita masih dipanjangkan hidup kita masing-masing, mari Bapak Ibu sekalian kita gandeng tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan boleh saya minta di dalam doa Bapak Boksu Philip Wang untuk mendoakan keluarga dari almarhum Bapak Guru Injil Martin Magalin. Mungkin supaya gampang disebut keluarga Bapak Guru Injil Martin yang tinggal di Palu, yang kemungkinan istri beliau terkasih, Ibu Jane, malam hari ini juga ikut. Saya tidak tahu karena saya tidak bisa membuka, Bapak Ibu. Saya tidak pakai laptop, tapi pinjem yang namanya iPad-nya istri saya, Bapak Ibu. Jadi saya belum punya yang namanya laptop. Karena saya ini gaptek, Bapak Ibu. Tapi rindu untuk melayani Tuhan karena diminta Pak John ini untuk main dan melayani Tuhan lewat Zoom ini. Tolong Pak Boksu Diribuang bisa mendoakan keluarga yang ditinggalkan oleh Guru Injil Martin Magalin di Palu. Juga ada teman baru kita, yaitu Ibu Shelly, sahabat dari beliau, yang juga lulusan Sekolah Tinggi Teologi di Palu, STTI, yang gabung bersama kita pada malam hari ini. Juga ada Ibu Leni Kale yang adalah sahabatnya beliau di Zoom kita ini. Mari, Boksu Philip Wang, Anda doakan keluarga almarhum Guru Injil Martin, dan doa penutup serta doa berkat. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita pejamkan mata kita menghadap Tuhan kita. Hormat kemuliaan kami naikkan kepada Bapa segala terang. Kami bersyukur karena anugerah-Mu terlalu luar biasa untuk diceritakan kepada setiap orang. Karena kami mengalaminya dengan begitu luar biasa dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Persekutuan malam ini sungguh indah, sehingga kami datang menghadap Tuhan bersama, menikmati firman-Mu yang menguatkan hidup kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami satukan hati sebagai umat-Mu, satu keluarga besar, kerajaan Allah. Kami ingin saling menghibur dan menguatkan. Satu hati saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga almarhum Pak Martin yang ditinggalkan pergi. Kami bersyukur Tuhan bahwa Pak Martin meninggalkan warisan iman, teladan, mengasihi Tuhan, dan rela berkorban untuk melayani Tuhan. Biar ini menjadi sebuah legacy yang diturunkan, diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga ini menjadi sebuah teladan contoh untuk keluarga besar dari Pak Martin yang ditinggalkan untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Sehingga mereka menangkap satu hal, percaya bahwa saat ini
Sebenarnya Pak Martin jauh lebih berbahagia daripada setiap kami. Ya Tuhan. Karena saat ini dia sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya di atas bumi. Dia sudah kembali ke sorga, ke pangkuan Bapa, menikmati sukacita, damai sejahtera bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan keluarga yang berduka ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Eni. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memimpin sepanjang hidupnya. Sekali lagi Tuhan, kami ingin meresponi anugerah-Mu dengan tidak menyia-nyiakannya di dalam hidup kami. Kami akan hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kami akan menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kami akan bekerja lebih keras lagi untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang banyak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami yang indah malam ini. Biar setiap kami sungguh dikuatkan, dihiburkan, dan sungguh di antara kami dibangunkan persekutuan di dalam roh satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ya. Bersyukur karena segala kebaikan-Mu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui akal dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Persekutuan kekuatan penghiburan pimpinan, kepenuhan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Koksu, Philip Sama-sama. Bapak Ibu sama-sama. Terima Juga kasih. untuk berkat doa pada malam hari ini, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Dan kita akan rindu pada saatnya Anda boleh dan bisa menyaksikan bagaimana Tuhan panggil Anda dengan cara yang ajaib untuk bisa keliling di tanah nenek moyang yang tidak pernah Anda kenal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya, sekarang masih ada mungkin 5 menit kita bisa saling sapa, Bapak Ibu bisa saling berkenalan. Ya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih malam ini. Ya, nama saya Yupi Ratu. Saya di Shalom. Bandung. Ya, Shalom Pak. Oh, dari Bandung ya. Shalom. Jadi saya di Bandung itu karena saya ikut mertua saya, Profesor Hit. Beliau sudah meninggal. Oke. Dan istrinya baru meninggal tahun ini. Ya. Jadi sudah pulang. Saya studi Alkitabnya di STT Bandung, Mbak. Jadi pernah di sana 3 tahun. Oh, STT Bandung ya. Iya. Tetangga. Saya tadinya di Jalan Junjunan. Ya, Jalan Junjunan. Saya Jalan Sukamulya karena di situ ada dekat. Ada sekolah. Nah, anak-anak kami di situ kuliahnya. Iya betul. Ada. Bisa. Pak Yupi Ratu, anak angkatnya Prof. Dr. Hit kan? Bukan saya, tapi saya menikah dengan anak angkatnya Pak Hit. Oke. Oh, I see. Mantu. Yang anak angkatnya itu yang siapa? Yang wanita ya? Ya. Pak Pendeta Yupi. Ya, jadi mamanya meninggal, Pak Hit yang angkat anak gitu. Itu pada waktu tahun 63. Oh. Ya. Baik, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya muridnya Prof. Dr. Stanley Hit. Saya muridnya. Ya, jadi artinya kita nggak jauh lah. Semua kita sama-sama belajar. Di STT Cipanas waktu itu. Kalau kita baca bukunya aja, Pak. Kalau kita baca bukunya. Terima kasih Pak Philip. Hit yang merawat saya
saya sakit. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Pak Samuel. Ya. Hai, itu suaranya Bu Cokyo itu. Amin. Ya, Amin. bocok yo. Ya. Tuhan. Terima kasih semuanya. Ya. Iya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih loh Pak John. Kita Ya. dilayani sebagai host ini. Dan Ini terima yang kasih, Pak. kelima. Pak Cia ya. Oke. Terima kasih.